الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah. Kita panjatkan syukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini. Kita kembali untuk melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi yang meninggal tahun 676 Hijriah. Ya, kita sering ulang tahun wafat para ulama. Mudah-mudahan antum bisa ingat ya, sering diulangi. Jadi anak tekankan supaya, atau misalnya setiap disebutkan antum ingat Al-Imam An-Nawawi misalnya, atau Imam Asy-Syafi'i, itu langsung antum ingat. Itu ada faedahnya ketika kita sebutkan, oh mereka ini ulama yang hidup di zaman ini, bertemu dengan imam ini misalnya. Jadi diberikan perhatian ke situ juga. Alhamdulillah, bahasan kita insyaallah mudah-mudahan malam ini adalah yang terakhir kita bahas di bab Al-Mujahadah, hadis ke-17 dan ini di dalam bab ini, dan hadis nomor 114 urutan dari yang pertama sampai yang sekarang. Teman-teman sahabat sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah semuanya kita tak lupa untuk senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, iman, kesehatan, nikmat sunnah, nikmat untuk bisa bersemangat selalu untuk belajar ilmu agama ini, mendalami dan mempelajari agama kita. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang wafat tahun 40 Hijriah, dia mengatakan, la khaira fi ibadatin la ilma fiha. Tidak ada kebaikan satu ibadah yang tidak ada ilmu di dalamnya. Ibadah tidak ada kebaikannya kalau tidak ada ilmunya. Wala khaira fil ilmi la fahma fihi. Dan tidak ada kebaikan ilmu itu kalau tidak difahami. Tidak ada kebaikan ilmu itu kalau tidak difahami. Wala khaira fil fahmi illa bil amal bihi. Dan tidak ada kebaikan faham itu kalau tidak diamalin, kalau tidak diamalkan. Maka harus kita kalau mau ibadah, ukurannya dia itu baik atau tidak, diterima atau tidak, harus dasarnya ilmu. Maka mudah-mudahan kita senantiasa terus bersemangat untuk belajar dan belajar. Karena ilmu agama ini luas, sementara usia kita terbatas, umur kita pendek. Kadang-kadang tidak sampai jatah. Jatah kita sampai 60 tahun atau sampai 70. Kadang tidak sampai jatah 60 dah dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita siapkan amal kita. Kita belum siap. Maka
Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan selalu. Baik di dalam jalan belajar ilmu agama, di jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun mudah-mudahan tidak dalam keadaan berbuat dosa. Itu yang kita harapkan. Dan senantiasalah kita isi waktu kita dengan terus belajar. Mungkin kita baca, mungkin kita dengar, mungkin kita nonton video, atau kita hadir di majelis. Kebutuhan seorang muslim kepada ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan dia kepada makan dan minum. Kata Imam Ahmad bin Hanbal yang meninggal tahun 241 Hijriah. Beliau mengatakan bahwasanya seorang manusia lebih butuh kepada ilmu, lebih besar kebutuhannya daripada makan dan minumnya. Kenapa demikian? Karena ilmu itu dibutuhkan setiap hembusan nafas. Gimana tidak? Ya, antum misalnya di rumah, ketika ngelihat anak antum kayak gini, oh butuh ilmunya. Ketika anak antum misalnya berbuat salah, oh ilmunya bagaimana? Ketika dia berbuat benar, ilmunya bagaimana? Ketika istri antum misalnya dia begini, gimana ilmunya ya? Sikap yang benar bagaimana? Setelah itu antum keluar kena ketemu teman tetangga, teman, gimana ilmunya? Atau datang tamu, gimana ilmunya? Ketika keluar di sana, di luar yang bebas, antum butuh ilmu yang tidak henti-hentinya. Apalagi kalau sudah masuk pasar, sudah masuk di masjid, ya semua ada ilmunya. Maka kita butuh dengan ilmu itu sebanyak hembusan nafas kita. Adapun makan dan minum cuma 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Maka ilmu harus selalu menghiasi kehidupan kita. Al-ilmu ma'i aynama yamamtu, kata Imam Syafi'i. Ilmu selalu bersama saya ketika saya dimanapun berada. Di rumah ada ilmu, di pasar ada ilmu, di masjid ada ilmu. Wa idza kuntu fil baiti kana al-ilmu ma'i wa idza kuntu fis suqi kana al-ilmu ma'i. Kalau aku di rumah, ilmunya bersama saya. Kalau aku di pasar, ilmu juga bersama saya. Ya, maka tidak boleh kita lepas dari ilmu. Jadi kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la khaira fi ibadatin la ilma fiha. Tidak ada kebaikan sama sekali pada ibadah yang tidak ada ilmunya. Maka ibadah itu pakai ilmu. Ibadah itu pakai ilmu. Ente mau ibadah, mana ilmunya? Ilmu itu apa? Qala Allah, qala Rasul. Firman Allah, hadis Nabi. Itu ilmu. Jadi jangan asal ibadah tidak ada ilmu, nggak ada dasar, percuma. Ini perkataan Imam Ali bin Abi Thalib, disebutkan di dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Imam Ad-Darimi yang wafat tahun 255 Hijriah. Beliau sebutkan dalam kitab Sunan beliau. Hadis ini atau riwayat ini sahih. Maka kalau mau ibadah, gak boleh dulu berbuat kecuali ada ilmu. Dan ini sudah menjadi kaidah. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya yang meninggal tahun 256 Hijriah, beliau sebutkan satu bab namanya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab tentang ilmu sebelum berbicara, berkata dan berbuat. Urusan agama, ente mau bicara tentang agama, ente mau berbuat tentang agama, ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya, tidak ada kebaikan, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala.
Wala khaira fil ilmi la fahma fi, kata dia. Ilmu tidak bermanfaat kalau tidak difahami. Enggak faham ilmunya. Dan tidak ada kebaikan sama sekali pada pemahaman kalau tidak diamalkan. Karena ilmu itu butuh diamalkan. Setelah difahami, diamalin. Tidak bermanfaat. Makanya Rasulullah itu minta supaya ilmu dikasih manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Itu doa Nabi. Ya Allah, aku meminta padamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah al-ilmu alladhi yu'mal bihi, ilmu yang diamalkan. Dan amalan yang dimaksud di sini adalah amalan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Kata al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, bahwasanya la yasluhu qaulun illa bil amal. Suatu perkataan itu tidak akan baik kecuali dengan diamalkan. Wala yasluhu qaulun wala amalun illa bin niyah. Dan wala yasluhu qaulun wala amalun illa bis sunnah. Dan perkataan atau amal, perkataan dan perbuatan amal itu tidak akan bermanfaat, tidak akan baik kecuali dengan sunnah, tuntunan sesuai dengan ajaran. Wala yasluhu qaulun wala amalun wala sunnah illa bin niyah. Ini lengkap nih. Ini syarat diterima amal. Perkataan tidak bermanfaat, amal perbuatan tidak bermanfaat kecuali dengan sunnah. Dan sunnah semua ini tidak akan bermanfaat kecuali dengan niat yang ikhlas. Itu syarat diterimanya amal. Jadi jangan merasa makan puji, kata orang Maluku. Ya, jangan makan puji, oh niat baik Anda. Tidak diperhatikan urusan bagaimana kesesuaian amalan kita. Contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang paling penting itu kesesuaian, setelah itu ikhlas. Orang yang sudah sesuai contoh saja, kalau tidak ikhlas juga tidak benar. Jadi harus sama-sama niat ikhlas dan selalu mengikuti ajaran Rasulullah. Semua itu didasari dengan ilmu. Maka kebutuhan kita kepada ilmu itu tidak ada henti-hentinya. Belajar terus, ya. Bertanya ini tentang ini, tentang ini, baca ini atau dengarin ini, belajar. Semua orang muslim wajib belajar ilmu agama, tidak ada henti-hentinya. Ya, mudah-mudahan waktu kita semuanya kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Waktu kita singkat, umur kita pendek, maka jangan diisi dengan hal-hal yang sia-sia. Kalau belum punya ilmu, usahakan misalnya antum baca Al-Quran saja belum benar, benerin dulu bacaan Al-Quran antum. Ya. Setelah itu misalnya kembangkan lagi hafal Quran. Setelah itu kembangkan lagi. Mungkin kalau bisa ya belajar bahasa Arab. Kalau memang nggak bisa ya mudah-mudahan ikut-ikut kajian, tapi dengan tekun kita fahami, ikuti misalnya penjelasan yang memang itu menjadi konsep-konsep dasar, yang itu menjadi fondasi di dalam beragama, kita fahami. Itu yang terpenting. Teman-teman sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada malam hari ini masih melanjutkan hadis qudsi yang panjang itu. Kemarin kita selesai membahas potongan ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu. Saya baca dulu sempurnanya seperti yang pertama. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman untuk diriku. Aku haramkan kezaliman untuk diriku dan aku jadikan haram juga bagi kalian. Maksudnya tidak boleh saling menzalimi. Kata-kata Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya, artinya Allah itu tidak mungkin berbuat zalim. Jadi jangan pernah Anda menisbatkan atau menyandarkan kezaliman kepada Allah.
Mungkin ada sesuatu peristiwa yang Anda tidak senang di dalam diri antum atau di hidup antum, lalu antum mengatakan misalnya Allah tidak adil, itu berarti Allah zalim. Ini hadits qudsi sudah mengatakan, kalau Anda mengatakan Allah tidak adil, berarti Anda mengatakan Allah zalim. Dan apa yang Anda pahami bahwa Allah tidak adil atau Allah zalim itu sebenarnya Anda yang salah memahami konsep kehidupan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep kehidupan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah semuanya penuh dengan hikmah kebaikan. Semuanya manfaatnya kembali kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan kita ini. Maka Allah kasih kebaikan-kebaikan, maslahat-maslahat, manfaat-manfaat untuk kita semuanya. Maka jangan pernah Anda sandarkan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda mengatakan dengan mengatakan Allah tidak adil. Sungguh ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya aku haramkan kezaliman atas diriku, bahwasanya itu artinya Allah Maha Adil. Maksudnya apa? Allah tidak zalim, Allah adil. Tidak zalim dalam masalah apa? Tidak zalim dalam masalah misalnya antum tidak berbuat dosa, tidak mungkin Allah tambah antum berbuat dosa. Dan Allah tidak akan mungkin mengurangi amal soleh yang sudah antum buat. Kalau sudah antum buat, itu amal antum, gak mungkin dikurangi. Dan tidak pernah menambah dosa yang belum pernah engkau lakukan. Itulah yang dimaksud dengan Allah itu adil dan tidak zalim. Jadi jangan difahami, Ustadz, orang tua saya meninggal, saya ini ketika masih kecil, atau mungkin orang yang sangat kita harapkan di dalam hidup kita misalnya, lalu kemudian dia dipanggil oleh Allah meninggal, lalu kita katakan Allah tidak adil, ya. Atau misalnya kita katakan Allah tidak adil, masa itu orang kafir atau ini orang tidak baik, tapi kemudian Allah kasih, masya Allah, rizkinya Allah limpahkan, tapi kita hidupnya disempitkan, lalu Anda mengatakan Allah tidak adil. Padahal saya sudah sholat, saya sudah puasa. Jangan, itu bukan karena tidak adilnya Allah Subhanahu wa taala. Justru di situ ada hikmah-hikmah besar, hikmah-hikmah yang sangat agung yang antum tidak mungkin atau mungkin tidak tahu. Bisa jadi itu adalah sebagai ujian, menguji kesabaran antum, sejauh mana kesabaran antum menghadapi kehidupan semisal ini. Maka jangan pernah sandarkan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Maha Adil. Lanjut. Kita sudah membahas juga, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Ya, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya sesat kecuali yang aku berikan padanya hidayah. Maka mintalah fastahduni ahdikum. Mintalah hidayah itu, petunjuk itu kepadaku, niscaya aku akan berikan kepada kalian petunjuk. Sudah kita jelaskan tentang hidayah, petunjuk, sebab-sebab dapat hidayah dan sebab-sebab terhalang seseorang mendapat hidayah. Ya, sebab-sebab orang terhalang dapat hidayah sudah kita jelaskan, dan harus diingat kembali bahwasanya hidayah itu kuasa Allah. Kita tidak bisa juga memaksakan untuk orang dapat hidayah. Kita hanya menyampaikan hidayah itu Allah yang tentukan. Kita sebagai pengarah, menunjukkan orang kepada kebaikan, menunjukkan misalnya ini berpahala dan ini adalah dosa, ini adalah keimanan, ini adalah kesyirikan dan kekufuran, ini ketaatan, ini kemaksiatan. Itu saja tugas kita. Kita ajak mereka, kita berikan kabar gembira tentang surga bagi orang-orang yang beramal soleh, dan kita juga peringatkan mereka dari azab neraka bagi orang-orang yang banyak berbuat dosa dan berbuat syirik dan kekufuran. Itu adalah tugas kita. Tapi yang menghinggapkan atau yang menaruh hidayah ke hati manusia itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanya bisa berusaha. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak bisa mengajak pamannya untuk masuk Islam. Maksudnya tidak bisa mengislamkan pamannya, karena memang yang memberikan hidayah itu Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah. Kalau seandainya hidayah itu bisa dipegang oleh manusia, maka mungkin saya akan ajak semua dan saya akan rangkul semua bisa dapat hidayah. Tapi karena kita tidak punya kuasa sampai di situ, hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sudah sungguh luar biasa baik, begitu pun masih saja orang tidak terima dengan ajakan yang beliau bawa atau ajaran yang beliau bawa. Apalagi kita.
Maka tugas kita hanya menyampaikan, dan terima atau tidak itu Allah Subhanahu wa taala yang gariskan. Allah Subhanahu wa taala yang menggariskannya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, kullukum ja'in illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum wa kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Dua kalimat yang sungguh luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi ini, semua kalian lapar kecuali yang aku berikan padanya makanan, maka mintalah dariku makanan. Kalian semua telanjang kecuali yang aku berikan padanya pakaian, maka mintalah pakaian dariku. Ini menunjukkan bahwasanya setelah membahas manusia ini semuanya sesat, manusia semuanya saling menzalimi. Ini hubungannya dengan setelah Allah menyebutkan tentang keimanan, tentang ibadah, lalu Allah lanjutkan dengan urusan dunia manusia. Ya, urusan dunia manusia. Jadi itu artinya bahwasanya urusan agama itu didahulukan. Ya, kita hidup di dunia ini yang paling terpenting adalah urusan agama kita, urusan ibadah kita. Kalau antum sudah selamat dari kesesatan, antum sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sudah akan menjadi jaminan Allah kasih rizki kepada antum. Ya, antum tidak saling menzalimi, antum jadi orang saleh, orang baik, bertakwa pada Allah, dapat hidayah, itu akan menjadi jalan atau akan menjadi penyebab dimudahkan mendapatkan apa? Makanan, pakaian, urusan dunia antum. Maka diawali dengan apa? Kebaikan-kebaikan iman, ketakwaan, amal saleh dulu. Baru Allah sebutkan tentang urusan dunia. Tentang urusan dunia. Makanya di dalam ayat itu Allah katakan, wabtaghu fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah bekalmu untuk menuju akhiratmu, surga. Kalau kita mau ke surga pakai apa? Iman, tauhid, amal saleh, semua kebaikan. Baru setelah itu apa? Kata Allah, jangan lupa urusan dunia. Jangan lupa apa? Urusan dunia. Perut kita juga mesti butuh makan, kita butuh pakaian. Nah, semua itu Allah yang berikan, Allah yang ngatur, Allah yang tentukan. Walaupun ada usaha, ada upaya, tapi yang memberikan benar-benar jalan rezeki kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua kalian lapar, coba antum baru lahir, belum makan, ya, telanjang, gak punya pakaian. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makanan dan juga pakaian itu. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala makanan dan pakaian. Ya, Ustaz, topi ini, kopiah, baju ini masa Allah yang kasih? Iya. Semuanya kan kembali kepada Allah. Nih, pakaian bahannya dari mana? Hah? Dari alam. Baju kita beli dari penjual. Penjual beli dari mana? Dari penenun kain. Penenun kain dapat dari mana? Dari petani. Petani dapat dari mana? Dari alam. Dia tanam, dia berkebun, lalu kemudian tumbuhlah tanaman yang mengeluarkan bahan pakaian ini. Maka kemudian dari sini kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, keramik, semua yang ada ini itu bahan bakunya dari alam, ya ikhwah. Bahan bakunya dari alam. Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan. Bensin itu yang antum pakai, mobil, alat-alatnya, besi, semua itu dari alam. Mau dari mana? Allah yang ciptakan semua itu. Enggak ada yang bisa ciptakan itu bahan bensinnya itu, bahan mentahnya itu. Enggak ada yang bisa. Mobil, besi-besinya semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kuasa Allah. Ya. Maka kalau mau minta urusan dunia itu minta, jangankan urusan besar, sampai urusan urusan sendal, bukan sendal tapi tali sendal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, liyas'al ahadukum hajatahu hatta shas'a na'lihi.
Mintalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh kebutuhanmu sampai urusan tali sendal sama Allah. Nah, kata Syekh Al-Utsaimin menjelaskan, ketika kita minta ketika kita ingin mendapatkan makanan, ketika kita ingin mendapatkan pakaian, kita harus punya usaha dua. Satu secara lisan, dua secara perbuatan, praktek. Secara lisan adalah dengan doa. Ini yang pertama. Sebelum antum mengawali sebelum dapat makanan, antum harus minta dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum cari makanan, antum minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Antum butuh apa? Ini kan pakai bahasa Arab. Ini lafadznya hadis nih. Kalau minta makanan, kullukum ja'in illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Mintalah makanan dariku, maka niscaya aku akan kasih makanan itu. Kalau pakai hadis berarti kata-kata Allahumma at'imni, Allahumma at'imni fa innaka anta waliyyu dzalik. Ya Allah, Allahumma kasawni, Allahumma kasawni. Ya, misalnya antum doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf bukan kasawni, Allahumma ksuni, Allahumma ksuni, Allahumma ksuni fa innaka anta waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Ya Allah, berikan kepada saya makanan, berikan kepada saya pakaian ya Allah, karena engkaulah yang kuasa untuk melakukan hal itu. Nah, ini doa. Kalau antum meminta apapun, kalau misalnya nggak bisa pakai bahasa Arab, ya pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Pakai bahasa daerah pun boleh. Karena itu kebutuhan kita, hajat kita masing-masing. Kapan Ustaz? Ya terserah antum cari waktu-waktu yang mustajab, yang Allah Subhanahu wa taala mudah untuk mengabulkan doa kita. Ya, kalau misalnya nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Nggak bisa bahasa Indonesia yang bagus, ya pakai bahasa daerah. Ya, karena ada yang juga belum bisa pakai bahasa Indonesia yang bagus, ya antum pakai bahasa daerah saja. Yang penting kalimatnya jelas, maknanya bagus. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz, sampai minta urusan kayak misalnya minta rumah, sebut rumah Ustaz, nggak apa-apa. Ya. Tali sendal, minta tali sendal, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini sampai segini. Jadi yang pertama kita lakukan, kata Syekh Al-Utsaimin menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin, hadis ini beliau sebutkan. Jadi usaha kita untuk mendapatkan makanan yang pertama berdoa. Yang kedua perbuatan. Sebentar, untuk urusan doa ini jamaah sekalian. Untuk urusan doa ini kita pokoknya disuruh berdoa. Doa saja, antum jangan pening, jangan pusing. Ya Allah belum dikabulkan, nggak usah, jangan dipikirin itu. Ya, kata Umar ibn Khattab, inni la ahmilu hammad du'a, inni la ahmilu ahammad al-istijabah atau ahammal ijabah. Saya tidak pusing dengan urusan Allah ijabahi, walakin ahmilu hammad du'a. Tapi yang saya selalu bawa, yang saya selalu bebankan kepada diri saya adalah doa. Jadi urusan dikabulkan itu bukan pikiran saya nggak mikirin itu. Pikiran saya adalah apa? Ya Allah, saya berdoa terus berdoa. Ya. Jadi doa insya Allah kita yakin dan jangan pernah putus asa, terus berdoa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doa kepada Allah dan yakin doa Anda itu dikabulkan. Ya, mungkin kita masih belum yakin saja berdoa. Coba Anda yakin. Ya. Yakin, kuatkan hati. Kalau boleh menangis. Ya, menangis sejadi-jadinya. Ada sebuah cerita kisah, kalau nggak salah Ustadz Khalid Basalam sebutkan kisah ini, cerita ini dalam ceramahnya beliau, sangat luar biasa. Dan ini nyata, ya, ini nyata terjadi di Mesir. Ada seorang syekh, dia ini syekh yang lumayan terkenal, tapi kata Syekh Ustadz Khalid, syekh ini beliau tidak kenal juga.
Cuman ya kita riwayatkan ini karena kita percaya insyaallah Ustaz Khalid juga mudah-mudahan amanah. Insyaallah kita ambil ibrahnya. Beliau sebutkan bahwasanya Syekh ini suatu hari dia di Mesir, dia diundang untuk ceramah. Ya, diundang untuk ceramah. Lalu kemudian selesai ceramah dia jalan-jalan mutar-mutar karena tiket pesawat balik itu, atau dia pokoknya di negara Arab juga. Tiket pesawat balik itu setelah subuh, ba'da subuh. Ya pagi-pagi sekali. Sehingga pada saat malam setelah selesai ceramah beliau jalan-jalan gitu ya sama supirnya atau orang-orang yang mengantar beliau. Lalu kemudian karena sudah larut malam, sekitar jam 12 atau jam 1 malam, saya ya lupa ingat, beliau menyebutkan bahwasanya pada saat itu hujan. Lalu kemudian beliau Syekh minta izin kepada supirnya untuk masuk di salah satu masjid yang saat itu sedang masih menyala lampunya. Pada malam-malam itu sudah jam 1 lampunya masih menyala. Dan Syekh minta izin untuk tidak tidur di hotel. Dia mau nginapnya di masjid. Masya Allah ya, ini kalau orang-orang yang hatinya cinta rindu sama masjid ya, supaya lebih mudah ibadah. Jadi akhirnya dia masuk ke masjid tersebut. Di masjidnya lampunya terang sekali. Jam 1 malam kok terang lampunya, tidak biasanya seperti itu. Setelah dia masuk ke dalam, dia temukan di area seperti ini, di daerah dekat mihrab, ada seorang laki-laki yang sedang sujud dan berdoa sampai menangis-nangis. Sedang sujud dan berdoa di sujud itu sampai menangis-nangis. Luar biasa, mungkin histeris sekali menangisnya itu. Setelah itu, bapak ini, pemuda ini masih muda. Dia selesai berdoa, lalu ditanya sama Syekh, atau terjadilah percakapan di antara Syekh sama beliau ini. Masya Allah, doa apa sampai menangis seperti itu? Maka pemuda ini, dia sudah nikah. Pemuda ini, bapak ini cerita, ya Syekh, sampai dia luar biasa, tapi harapan dia kepada Allah. Ini dia doanya kepada Allah. Syekh, saya besok istri ini mau melahirkan dan harus disesar operasi, dan saya tidak punya uang sama sekali. Saya nggak punya uang untuk biaya operasi istri saya melahirkan. Maka saya berdoa kepada Allah. Saya berharap mudah-mudahan ada jalan keluar untuk masalah saya ini. Maka saya cuma mengatakan, luar biasa, mudah-mudahan Allah mengabulkan doanya. Semoga Allah mengabulkan doanya. Dan berjalan waktu, si bapak ini masih terus melanjutkan sholatnya. Syekhnya tidur. Syekhnya tidur di masjid. Ketiduran sampai sekitar mau dekat subuh, dia bangun untuk sholat. Lalu setelah itu sholat subuh, adzan dikumandangkan sholat. Syekh juga sholat. Dan selesai sholat, ada seorang jamaah yang menjadi fans, penggemar. Fans ya, fansnya begitu ya bahasanya. Penggemar Syekh ini, yang mana bapak ini, ada seorang jamaah ini orang kaya luar biasa. Dia ini penggemar Syekh yang tadi ini. Dia selalu dengarin ceramahnya, pokoknya nasihat-nasihatnya selalu diikuti. Maka kemudian Syekh sama bapak ini menemui Syekh ini, lalu Masya Allah dia bilang, Syekh, wallahi ana walaupun mungkin antum tidak kenal ke saya, tapi saya kenal Syekh. Saya selalu dengarin ceramah-ceramah dan nasihat-nasihat Syekh. Masya Allah, terima kasih, gini. Cuman setelah itu si bapak ini mau curhat kepada Syekh. Syekh, saya mau curhat, saya mau sampaikan suatu kebutuhan, keinginan saya Syekh.
keinginan saya ini sudah 1 minggu saya pendam dan saya belum dapat jalan keluarnya atau solusinya. Lalu kata Syekh, ceritakan apa itu? Maka dia cerita, Syekh, saya ini punya harta, saya hitung-hitung dan ini sudah waktunya saya harus keluarkan zakat, sudah seminggu yang lalu. Zakat yang harus saya keluarkan itu adalah 14.000 junai. Saya lupa rupiahnya berapa. Ya, saya lupa rupiahnya berapa. 14.000 junai mungkin sekitar 20 atau 30 juta lah. 20 atau 30 juta. Artinya zakat yang belum dia bayar ini segini. Oh, dia orang kaya memang. Cuman zakat yang belum terbayarkan itu 14.000 junai sekitar itu. Lalu kemudian qadarullah, memang pemuda yang tadi menangis berdoa itu pun dia punya kebutuhan besok melahirkan operasinya ini, biayanya itu 14.000 junai. Maka kata Syekh ini, qadarullah bertepatan dengan apa yang tadi malam seorang pemuda doa minta kepada Allah 14.000 junai juga. Maka subhanallah, Allah pertemukan si bapak ini galau karena hartanya tidak bisa dia zakatkan kepada siapa, dan dia berdoa, semoga harta saya ini atau zakat ini saya cuman kasih kepada seseorang yang benar-benar butuh. Ini tidak janjian, tapi ini nyata, ya, terjadi. Ini berkat doanya si bapak ini juga, dan doa si pemuda ini dipertemukan di suatu tempat yang luar biasa. Niat ini ketulusan, kita ambil faedahnya adalah ketulusan, kesungguhan, ya, keyakinan betul tentang Allah itu maha mengijabahi doa. Mungkin kalau antum belum yakin, maka harus ditambah lagi keyakinan sekuat mungkin, menangis, merengek. Merengek itu apa? Kata orang sini mungkin basio-sio. Basio-sionya kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi yang kita butuhkan itu adalah tadi doa. Ya. Jadi doa untuk mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala, makanan, apapun kebutuhan kita, doa. Yang kedua, amal soleh. Mohon maaf, yang kedua perbuatan yang dipraktekkan secara nyata. Ini dilakukan juga dengan 2 cara. Yang pertama adalah amal soleh ketakwaan. Jadi selain antum berikhtiar, jadi ada 2 ikhtiar. Misalnya antum berdoa minta rizki, misalnya mau cari uang, mau beli rumah, antum pasti setelah berdoa antum ikhtiar juga kan. Mungkin antum kerja atau apapun usaha antum, dagang atau misalnya yang lain, antum harus lakukan cara yang kedua, yaitu perbuatan praktek. Perbuatan praktek ini 2, 1 ikhtiar untuk mencapai itu, dan yang kedua jangan lupa amal soleh juga. Kenapa? Karena amal soleh ini penyebab Allah mudahkan untuk dapat rizki itu. Ketakwaan, jangan lupa. Amal soleh, jalan maksiat tinggalkan. Itulah yang membantu rizki kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bilang apa? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pintu-pintu rizki itu Allah buka. Di antaranya adalah dengan ketakwaan dan amal soleh. Maka lakukan amal soleh. Ini nasihat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi ada 2. Yang pertama doa, yang kedua adalah praktek, perbuatan. Dan perbuatan ini juga ada 2. Yang 1 ikhtiar, cari kerja, misalnya dagang atau apa saja. Yang kedua adalah dengan amal soleh. Baik tadi minta makanan, minta pakaian, apapun, subhanallah, sampai minta pakaian pun kita harus awali dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Antum minta kesehatan supaya disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakin Allah sembuhkan penyakit antum, tapi harus dengan doa. Ikhtiar, ikhtiarnya apa? Minum obat. Minum obat atau periksa ke dokter, atau mungkin herbal, ya, atau dengan ruqyah. Ruqyah tadi sudah masuk doa. Dan jangan lupa amal soleh. Amal soleh seperti apa? Sedekah. Banyak sedekah, sebab Allah sembuhkan penyakit. Rasulullah bilang dalam hadis, walaupun dipermasalahkan oleh sebagian ulama,
Rasulullah mengatakan, dawu mardakum bisadaqah, sembuhkanlah, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan banyak bersedekah. Dan dalam masalah ini banyak kisah nyata di Saudi Arabia, banyak kisah nyata yang orang-orang sudah divonis ini penyakit yang sulit untuk disembuhkan, tapi dengan harta yang dia limpahkan, dia dermawakan, Allah sembuhkan penyakitnya tanpa operasi. Ini nyata karena kesungguhan dan keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal soleh jangan lupa. Kita masih mungkin belum yakin. Jadi tambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah habis waktu. 5 menit lagi? Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mintalah kepadaku makanan, niscaya aku akan kasih makanan itu. Mintalah padaku pakaian, niscaya aku akan kasih kepada kalian pakaian. Nah, terkait masalah pakaian ini, teman-teman jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berpakaian tentu juga ada aturan. Sebagaimana makan juga ada aturan. Ya kan? Cari makan ada aturannya, cari pakaian ada aturannya, pakai pakaian juga ada aturannya. Ya. Kita pakai pakaian juga jangan terlalu tabdzir. Tabdzir itu apa? Mubadzir. Mubadzir itu apa? Menghambur-hamburkan harta. Ya. Kalau sudah cukup baju yang harganya mungkin 100.000, nggak usah beli baju yang 1 juta harganya. Ya, itu berlebihan. Apalagi kalau hidup kita ya mungkin setengah-setengah saja, nggak orang kaya-kaya amat. Ya, jadi kalau sudah bisa dapat baju 100.000, jangan terlalu tabdzir berlebihan. Sesuailah kebutuhan misalnya. Ya. Antum bisa dengan HP harga 5 juta, kalau boleh 5 juta, sesuai kebutuhan saja. Jangan terlalu berlebihan 30 juta, 50 juta. Buat apa? Kalau memang kebutuhannya cuma nelpon. Kalau memang kebutuhannya mungkin cuma SMS, WA. Buat apa beli mahal-mahal? Tabdzir. Ini masalah harta yang kita gunakan. Ustaz, kalau misalnya gini nih, kamera. Kita misalnya pakai HP ini tapi buat kamera syuting. Itu kebutuhan, nggak apa-apa. Ya. Itu kebutuhan supaya hasilnya lebih bagus, lebih jelas, itu boleh. Jadi tabdzir itu jangan sampai melewati batas yang kita butuhkan. Itu mubadzir. Antum bisa makan 1 kenyang, jangan beli 2. Ya. Antum bisa makan 1 kenyang, jangan beli 2. Itu sudah mubadzir. Dan tabdzir teman setan. Dan ini perbuatan terlarang. Haram mubadzir itu. Walaupun itu harta antum. Ustaz, ini harta saya, sesuka saya dong. Iya, suka antum, tapi ente berdosa karena mubadzir. Gak ada yang larang sama antum, silakan. Tapi kita ingatkan, ini pelanggaran, dosa. Makanya kita gunakan semuanya dengan ilmu ya, semuanya dengan ilmu. Pakai pakaian, jangan sampai juga tabdzir, mahal-mahal gitu. Padahal sudah bisa pakai harga yang 100.000 atau 200.000. Sekarang ini memang sudah mahal-mahal ya pakaian, 100, 150.000, 200.000. Sekarang kalau bicara pakaian nggak dapat lagi 20.000 kayaknya ya. 20.000 itu yang tipis-tipis. Pakai 1 kali langsung robe sudah. Cuci 1 kali langsung rusak. Ya, mungkin sekitar 50-an ribu ke atas sampai 100. Ya, kalau yang seperti itu wajar, tidak masalah. Sesuai dengan kehidupan kita. Jangan juga orang kaya tapi pakaiannya yang lusuh, itu juga keliru. Ya, orang kaya tapi pakaiannya menampakkan diri kayak orang susah gitu, itu juga nggak boleh. Ya, nggak boleh. Segala sesuatu itu pertengahan. Ya, pertengahan. Wajar kalau memang orang kaya dia bajunya yang memang tidak berlebihan di pandangan masyarakat, di tengah masyarakatnya. Karena memang dia orang kaya. Mungkin dia punya mobil 2 karena kebutuhan, misalnya anaknya atau istrinya, atau mungkin mobilnya 3 karena memang banyak anaknya
ya, atau istrinya banyak, jadi mobilnya 2 atau 3 itu wajar. Tapi kalau istri cuma 1 nggak punya anak, mobil 10, buat apa? Ya, ada yang kayak gitu, Ustadz ini koleksi, nggak boleh. Itu tabdzir, nggak sesuai dengan kebutuhan. Cukup 1, ya. Cuma dengan istri mau muat apa? Kecuali kalau ente mau muat anak yatim piatu setiap hari, misalnya untuk bantu mereka pergi ke masjid atau misalnya mau kemana lah. Boleh memang kita gunakan hartanya, tapi batas-batasnya harus diketahui. Ya. Pakai pakaian tidak boleh salah aturan. Ya. Yang pakai celana nggak boleh di bawah mata kaki. Yang pakai jilbab tidak boleh terlalu banyak manik-maniknya. Ya, ini pakai jilbab atau mau jadi model. Jilbab syar'i yang membuat orang itu tidak tergoda, terfitnah dengan pakaian kita, justru ini memancing syahwat, nafsu, mengandung atau mengundang fitnah. Jadi pakai pakaian itu yang memang benar-benar syar'i, dilihat sama orang ini Masya Allah. Jadi kalau dilihat sama orang jadi terfitnah, tergoda gara-gara pakaian kita terlalu banyak rambu-rambunya, terlalu banyak perhiasannya, ya, atau pakai jilbab yang modis gitu ya, jilbab belah di dada. Nah itu juga tidak boleh. Kan jilbab itu wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, itu kata Allah, pakai jilbab itu adalah ditutup dari atas. Ala juyub, juyub itu adalah kantong, atau juyub itu adalah belahan. Kalau dulu wanita-wanita muslimah itu pakai murut. Murut itu adalah kain besar jilbab, jadi kayak selendang besar ditutup di depan. Jadi kayak terbuka, cuman ditutup depan dan di depannya diikat. Juyubnya itu yang belahan ini. Belahan ini ditutup pakai jilbab. Ada yang mengatakan juyub itu adalah saku, saku yang taruhnya di bawah. Ya, maka itulah yang ditutup. Jadi bukan jilbab yang di batas leher, dilingkar di apa? Di leher doang. Ya. Itu kalau salah jalan nyangkut di mana terus ya bisa jatuh pingsan itu. Itu bukan jilbab yang syar'i. Iya benar jilbab, tapi jilbab pocong. Ya, jilbabnya orang-orang yang memang mau dikafankan, mau diwafat, mau dikuburkan. Itu pakaian tidak layak dikatakan syar'i. Ya. Perempuan pakai pakaian ada aturannya, laki-laki pakai pakaian ada aturannya, semuanya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, komitmen kita untuk selalu cinta kepada kebaikan, cinta pada ibadah, cinta pada ketaatan dan benci kepada maksiat. Allahumma habib ilaina al-iman wa karrih ilaina al-fusuqa wal isyan. Ya Allah, jadikan kami cinta kepada keimanan dan amal saleh, dan jadikan kami benci pada maksiat dan segala-segala yang mungkar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.